Hai semua, Kuwait merupakan salah satu negara terkaya di dunia berdasarkan jumlah pemasukan per kapitanya. Sebagian besar perekonomiannya ini sangat bertumpu pada sumber minyak bumi dan gas alamnya yang memiliki cadangan hingga puluhan tahun. Beberapa waktu yang lalu, Kuwait ini membangun mega proyek yang bernama Sabah Al-Ahmad CCT, yaitu memindahkan laut ke atas gurun. Mega proyek ini merupakan proyek terbesar yang pernah dibangun oleh Kuwait dan menghabiskan biaya hingga puluhan triliun rupiah. Dan berikut ini adalah mega proyek yang terbesar yang dibangun oleh Kuwait. Negara yang berbatasan dengan Irak di sebelah utaranya dan Arab Saudi di sebelah selatannya ini memiliki luas 17.818 km persegi atau sekitar setengah luas Provinsi Jawa Barat. Kuwait ini adalah negara terkaya nomor 5 di dunia. Dalam hal pendapatan per kapita, 90% perekonomiannya ini sangat bertumpu pada sektor minyak, dan diperkirakan cadangan minyak Kuwait ini dapat bertahan hingga 90 tahun. Karena banyaknya cadangan minyak Kuwait tersebut, membuat harga bensin di Kuwait ini lebih rendah daripada harga air. Selain itu, karena saking kayanya, di Kuwait ini semua tagihan listrik dibayar oleh negara, pinjaman tanpa bunga, dan terkadang pemerintah menghabiskan pinjaman untuk warganya. Kuwait dikenal sebagai salah satu negara surga bagi kaum ekspatriat. Sebanyak 70% populasi Kuwait ini merupakan warga negara asing. Dari total populasi sebesar 4,8 juta jiwa, hampir 3,4 juta jiwa merupakan warga negara asing. Semua warga negara Kuwait akan mendapatkan berbagai macam fasilitas secara gratis. Seperti jika ada yang menikah, maka pasangan tersebut akan mendapatkan kado pernikahan dari pemerintah sebesar 250.000 US dollar atau setara 3,6 miliar rupiah. Lalu untuk biaya berobat dan pendidikan gratis. Dan jika ingin sekolah di luar negeri, pemerintah Kuwait akan membayar semua biayanya, bahkan akan diberikan beasiswa juga. Kemudian untuk wanita janda, akan diberikan tunjangan bulanan sebesar 14.000 US dollar atau sekitar 203 juta rupiah sampai janda tersebut mendapatkan pekerjaan. Menariknya lagi, tidak ada pajak yang dibebankan kepada warganya dan juga warga negara asing, sedangkan untuk perusahaan yang mengimpor barang ke negara Kuwait ini hanya dikenakan pajak sebesar 4% saja. Karena kekayaannya itu, Kuwait ini mempunyai rencana untuk membangun mega proyek terbesar yang diberi nama Sabah Al-Ahmad CCT. Meski jumlah nominalnya ini tidak diketahui pasti, namun diperkirakan biaya proyek CCT ini sekitar 5 miliar US dollar atau setara dengan 72,5 triliun rupiah. Ide awal membangun CCT ini pertama kali dicetuskan oleh Khalid Yusuf Al-Marzouk, yaitu seorang pengembang dan entrepreneur. Dia melihat peluang kalau penduduk Kuwait memerlukan banyak rumah mewah untuk dibangun. Namun ketika proyek tersebut akan dimulai, pada tahun 1990, Irak menginvasi Kuwait dan menyebabkan Perang Teluk Persia, sehingga menyebabkan tertundanya proyek kota baru itu. Pada invasi tersebut, Irak membakar ratusan sumur minyak Kuwait dan membutuhkan waktu bertahun-tahun agar negara Kuwait ini bisa pulih lagi. Lalu pada tahun 2003, putra dari Khalid Yusuf Al-Marzouk meneruskan mimpi ayahnya untuk membangun CCT. Proyek ini akhirnya mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada pertengahan tahun 2016. Sedangkan untuk pembangunan kota ini direncanakan selesai sepenuhnya dalam jangka 25 tahun dengan total 10 fase dan masih terus berjalan sampai saat ini. Sabah Al-Ahmad CCT ini dapat dihuni sekitar 250.000 penduduk. Dan saat ini CCT memiliki pantai buatan dengan panjang total lebih dari 84 km, dan ketika selesai nanti seluruh pantai buatan ini akan memiliki panjang lebih dari 200 km. Pantai buatan pada CCT ini sangat unik dan tidak biasa, karena berbeda dengan pulau reklamasi seperti pada Dubai. Jika pada pulau reklamasi pada umumnya membawa daratan ke laut, namun pantai buatan pada CCT ini membawa laut ke daratan. Sabah Al-Ahmad CCT ini adalah kawasan perkotaan pertama di Kuwait yang dibangun sepenuhnya oleh pihak swasta. Proyek pembangunan CCT ini dikerjakan sebanyak 3.200 orang pekerja yang berasal dari 20 negara yang berbeda. Pembangunan CCT ini sangat rumit dan kompleks
karena dibangun pada rawa asin yang memiliki sungai kecil, serta airnya ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Proses pembangunan CCT ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu fase pertama dimulai pada tahun 2003, fase kedua dimulai pada tahun 2005, lalu fase ketiga tahun 2007, fase keempat tahun 2013, dan fase kelima pada tahun 2016. Pada CCT ini, dibangun berbagai macam infrastruktur seperti pemasangan kabel sepanjang 1.272 km, serta pengaspalan jalan yang dalam prosesnya ini membutuhkan aspal sebanyak 3,4 juta meter persegi. Untuk pemasangan lampu jalan, jumlahnya ini mencapai 12.000 buah lampu, dan dibangun juga tempat untuk pengelolaan air limbah yang sangat modern dan sangat canggih. Selain itu, pada CCT ini juga dibangun berbagai macam fasilitas seperti toko, restoran, hotel, kafe, dan fasilitas-fasilitas modern lainnya untuk memanjakan para pengunjung yang datang. Selama proses pembangunan CCT ini, banyak kendala yang harus dihadapi oleh para insinyur, salah satunya adalah jenis tanahnya. Jenis tanah pada lokasi ini bersifat lunak dan tidak stabil, dan jika dibangun bangunan di atasnya, maka bangunan tersebut akan tenggelam dengan cepat. Untuk mengatasi hal itu, tanah lunak ini perlu digali dan dipindahkan, lalu perlu diganti dengan tanah yang baru. Proses penggalian ini dilakukan selama 24 jam non-stop. Tanah lunak yang digali pada fase pertama hingga fase ketiga, total semuanya adalah 74 juta meter kubik. Setelah semua tanah lunak dibuang, tanah pada lokasi kemudian akan dipadatkan. Dalam prosesnya, tanah akan dijatuhi dengan beban seberat 15 ton dari ketinggian 12 meter. Proses pemadatan ini juga dilakukan selama 24 jam non-stop, di mana setiap harinya tanah pada daerah ini akan dijatuhi beban sebanyak 1.200 kali. Selanjutnya, untuk menyimpan air bersih, maka pada CCT ini dibangun 17 menara air dari beton yang masing-masingnya ini memiliki tinggi 52 meter. Lalu pada fase kedua, dibangun breakwater, yang mana breakwater ini memiliki fungsi untuk melindungi CCT dari gelombang ombak yang besar. Breakwater sepanjang 1.200 meter ini dibangun di pintu masuk CCT dan merupakan salah satu breakwater yang terbesar di wilayah pesisir Teluk Persia. Setelah itu dilanjutkan dengan fase ketiga, yakni dengan membangun jembatan yang berfungsi menghubungkan antara pantai buatan satu dengan pantai buatan yang lainnya. Kemudian untuk mengontrol aliran air laut, mereka membangun tidal gate, yaitu gerbang yang berfungsi untuk mengontrol aliran dari pasang surut air laut yang masuk ke dalam CCT ini. Nantinya air dari laut ini akan melewati gerbang ini sebanyak 7,2 juta galon per menitnya, dan tidal gate ini memiliki tinggi 6 meter, lebarnya 6 meter, serta berat masing-masingnya ini adalah 10 ton. Selanjutnya adalah pembuatan pantai buatan. Untuk membuat pantai buatan ini diperlukan pasir yang sangat banyak, dan karena susahnya mencari pasir yang cocok untuk pantai buatan tersebut, maka tanah lunak yang sudah digali tadi akan diproses lagi. Tanah lunak tadi dicuci sebanyak 4 kali dengan air, dan setiap harinya sebanyak 4.000 ton tanah lunak dicuci selama 24 jam non-stop. Tujuan dari pencucian ini adalah untuk mendapatkan pasir yang terkandung di dalamnya. Dan setelah fase ketiga ini selesai dan diresmikan, air laut kemudian dialirkan masuk ke dalam CCT ini, dan prosesnya ini membutuhkan waktu selama 3 hari agar penuh. Selanjutnya pada fase keempat, yaitu membangun 4 marina pada CCT ini. Dalam proses pembangunan marina ini, mereka menancapkan pile sepanjang 18 meter pada area yang tergenang air. Setelah itu dibangun ponton beton terapung yang memiliki berat hingga 62 ton, dan total berat ponton yang diperlukan untuk membangun satu marina ini adalah sekitar 12.000 ton. Kemudian pada 16 April tahun 2015, marina pertama yang sudah dibangun ini secara resmi dibuka. Selanjutnya adalah fase kelima. Pada fase kelima ini dibangun pantai buatan baru sepanjang 3,9 km yang memiliki luas area 2,4 juta meter persegi dan dikelilingi air laut dengan kedalaman 10 meter. Pada fase kelima ini, sebanyak 58 juta meter kubik tanah lunak digali dan dipindahkan, lalu dibangun 5 menara air baru lagi, kemudian saluran pengolahan air, dan 2 jembatan baru. Ketika fase 5 ini nanti selesai, sebanyak 26 miliar liter air laut
dialirkan ke pantai baru ini.